Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada Al-Qur'an al-Muhtaram guru kita bersama, yaitu Al-Ustaz Nasrullah, bacaan Allah bituli hayati wa nafa'ana bi ulumih. Kita doakan agar beliau selalu Allah berikan kesehatan zahir maupun batin, dilancarkan dalam segala urusannya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta inayah yang kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali, bertemu dalam satu majlis yang mana langkah kaki kita datang ke tempat ini dengan satu tujuan, yaitu mengharap daripada ridha Allah. Datangnya kita dari rumah menuju ke tempat ini semata-mata kita ingin menyenangkan daripada hatinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun saya hadir di tempat ini karena saya meyakini bahwasanya majlis-majlis semacam ini yang mana dibacakan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu di situ Nabi akan hadir bersama-sama kita. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kita curahkan, yang tidak henti-hentinya dari bibir kita, dari mulut kita, mengumandangkan salawat kepada Sayyiduna Muhammad, yang mana beliau seorang Nabi yang luar biasa, kesabaran beliau dalam berdakwah sehingga kita bisa menikmati Islam sampai saat ini. Betul. Malam ini saya tidak panjang lebar, akan tetapi ada hal-hal yang ingin sedikit saya sampaikan. Apa-apa yang patut saya sampaikan, mudah-mudahan malam ini akan saya sampaikan berkenaan dengan keadaan saat ini, di mana kita punya negeri, kita punya bangsa semakin hari tambah runyam. Betul. Ini kita punya negeri tambah hari tambah susah, ekonomi tambah terpuruk, rakyat semakin susah. Kenapa? Yang memimpin saat ini orang-orang yang zalim. Betul apa betul? Yang memimpin orang-orang zalim, yang tidak peduli dengan agama, yang selalu menistakan agama, yang selalu menistakan para ulama. Inilah yang terjadi pada hari ini, sehingga kita merasakan saat ini betapa luar biasanya negeri kita, negeri yang kaya raya, yang kekayaannya itu 7 turunan gak habis-habis. Saking kayanya kita punya negeri, bahkan orang-orang asing mengincar kita punya negeri, saking kayanya. Makanya kita jangan heran kalau negeri kita menjadi rebutan bangsa-bangsa luar. Kenapa? Karena kaya. Cuma kita sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, kita ini seperti ayam mati di lumbung padi. Tuh ayam padinya banyak tapi mati. Ini kita sama nih, hidup di negara kaya tapi susah.
Betul nggak? Tukang ojek nggak bisa ngojek lagi sekarang. Yang nganter anak sekolah nggak bisa nganter sekolah lagi. Bahkan anak-anak sekolah nggak bisa ke sekolah lagi. Belajar pakai online sekarang. Ini kita sudah terjebak karena pemimpin-pemimpin yang zalim. Makanya para hadirin hati-hati. Saat ini kita nggak boleh jauh-jauh dari ulama, nggak boleh jauh-jauh dari habaib. Kenapa? Kata Nabi, kalau sudah umat ini menjauhi ulama, maka Allah akan kirimkan 3 bala bencana. Yang pertama, Allah kirimkan pemimpin yang zalim. Nih, kalau udah umat ini menjauhi ulama, menjauhi habaib, Allah kirimkan pemimpin yang zalim. Ini saat ini kita rasakan. Kenapa? Kalau sudah pemilihan umum, sudah pemilihan pemimpin di umat ini kadang-kadang sok tahu, sok pintar tentang politik. Pendapat ulama tidak pernah dipakai lagi. Dia katakan ulama gak ngerti politik. Saudara, ulama itu walaupun gak mengerti politik, dia punya mata batin, dia punya mata hati. Siapa yang pantas jadi pemimpin? Tapi jangan salah, ulama-ulama sekarang pun juga ngerti politik. Cuma umat ini kadang-kadang pura-pura budak, nggak pernah mau dengar omongan ulama. Akhirnya apa? Allah kirim pemimpin yang zalim saat ini. Barusan terakhir kemarin ada suatu kejadian di depan gedung DPR, pembakaran poster imam besar umat Islam Habib Muhammad bin Husin Shihab. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan buat umat Islam. Walaupun foto itu adalah figur, beliau adalah figur umat Islam. Siapapun yang membakar foto tersebut, kita sebagai umat Islam ikut sakit hati, saudara. Kenapa? Nah, ini akibat pemimpin yang zalim. Hukum tidak ditegakkan. Hukum tidak ditegakkan negeri ini. Berapa banyak penista-penista agama dibiarkan. Al-Quran dilecehkan, ulama dihina, macam-macam. Tapi hukum tidak pernah ditegakkan di Republik Indonesia ini. Ayo, mau tanya semua yang hadis ini. Ini kalau ini dibiarkan, bahaya tidak? Bahaya tidak? Lawan jangan, betul? Gak boleh kita diam, para hadirin. Ini yang terjadi. Mohon maaf, kadang-kadang umat Islam sibuk dengan amal ibadah dia, sibuk dengan zikirnya, sibuk dengan salawatnya, sibuk dengan sholatnya, sibuk dengan puasanya, sibuk dengan ibadah pribadi. Para hadirin, Habib, saya nggak bisa nahi mungkar, Habib. Saya sibuk ibadah. Habib, saya nggak bisa nahi mungkar, Habib. Saya sibuk sholat, saya sibuk zikir, saya sibuk majlis taklim, Habib nggak sempet. Insya Allah, saudara, saya mau tanya, Nabi kita Muhammad, Nabi kita tercinta, ada Nabi yang sempurna, betul? Ibadahnya paling bagus, sholatnya paling bagus, puasanya paling bagus, sedekahnya paling bagus, semuanya paling bagus. Tapi walaupun demikian, beliau tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan beliau tidak pernah segan-segan ketika musuh datang, beliau mengangkat pedangnya untuk jihad fisabilillah. Betul nggak? Maka kita hati-hati pada hadirin. Jangan tinggalkan apa-apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita sibuk dalam ibadah kita. Bahkan ada satu riwayat Ustaz, di situ diceritakan ketika Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, iklim Madinah takada wa kada bi ahliha. Wahai Jibril, kau hancurkan kota ini dan kota itu, berikut isi-isinya.
Jibril penasaran tanya sama Allah, ya Rabb, kenapa engkau ingin hancurkan kota ini dan kota itu berikut isi-isinya? Engkau perintahkan aku untuk hancurkan, ya Allah. Bukankah mereka itu ahli ibadah? Bukankah mereka tidak pernah bermaksiat sedikit pun? Jibril tanya sama Allah. Kata Allah, ya hancurkan, hancurkan. Kenapa? Muka mereka nggak pernah berubah dari kemaksiatan. Artinya ada kemungkaran, kemaksiatan mereka biarkan. Hancurkan, kata Allah, berikut isi-isinya. Ternyata di dalam kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasayah Al-Imaniyah, ternyata di situ diceritakan bahwasanya ada 18.000 orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah 18.000 yang ibadahnya kal-anbiya, ibadahnya kayak Nabi, bukan kayak kita. Kalau kita masih nandemis ibadahnya, ini ibadahnya kayak Nabi. Allah hancurkan. Kenapa? Tidak pernah berubah dengan kemaksiatan. Ada sarang judi dibiarin, ada sarang dondot dibiarin, ada pelacuran dibiarin, ada kemungkaran, kezaliman dibiarkan. Akhirnya apa? Allah turunkan bala musibah. Al-bala ya'um, bala itu nggak pilih-pilih, saudara. Kalau Allah sudah turunkan bala musibah, semuanya kena, betul nggak? Di COVID, di bala, semua kena. Orang baik kena, ustaz kena, semua. Yang muda kena, yang tua kena, yang susah kena, yang kaya kena. Bala nggak pilih-pilih. Kenapa? Itu akibatnya. Kita mendiamkan kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman. Ini akibat apa? Menjauhi ulama. Itu yang pertama, Allah kirimkan pemimpin yang zalim. Yang kedua apa? Allah cabut keberkahan. Hati-hati pada hati. Kalau Allah sudah cabut keberkahan, hidup kita tak berguna lagi. Dia punya duit banyak, rumah mewah, mobil banyak, hidup gak berkah, susah. Dan yang lebih mengerikan lagi apa? Mati dalam keadaan bighairi iman, tanpa iman. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Maka yuk sama-sama di majlis-majlis macam ini kita kembali kepada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah Allah. Allah perintahkan buat kita agar peduli kita dengan maksiat dan kezaliman. Peduli. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, hendaklah ada segolongan orang, segolongan umat yad'una ilal khairi, yang mengajak kebaikan, pada dakwah, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak kema'rufan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa ulaikal humul muflihun, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam hadis lain Nabi bersabda, idza ra'at munkaran wal yughayyiru bil yadi. Apabila kita melihat satu kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan kamu, dengan kekuatan. Kalau kita menjadi pejabat, dengan jabatan kita, dengan pangkat kita, rubah itu kemungkaran, bukan diam. Fa'ilam yastati, kalau tak mampu juga bilisan, dengan bicara, mulut, ngomong, teriak, gak apa-apa. Itu nilai perjuangan kita di sisi Allah. Kalau gak mampu juga qalbi, dengan hati. Gak mampu dengan tangan, dengan lisan, gak mampu dengan lisan, dengan hati kita membenci dengan perbuatan semacam itu. Tapi ingat, dzalikal ad'afu iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Saya kadang-kadang heran, ada orang punya kekuatan, punya massa, punya umat, cuma memilih doa saja, cuma memilih hati saja. Berarti dia memilih hati yang paling lemah imannya. Betul nggak? Kalau tukang ojek, kalau tukang pemulung, milih hati saja nggak apa-apa. Mungkin memang imannya lemah, kekuatan nggak ada. Tapi ada sebagian umat Islam yang kuat, punya power. Milih hati saja. Artinya dia imannya lemah. Lemah imannya. Kenapa? Karena masih punya kekuatan. Ini yang sampai terjadi. Makanya pada hati-hati, pada hati ini. Hidup kita ini hanya untuk Allah.
Berjuang nggak berjuang mati, berjuang mati nggak berjuang mati. Makanya orang berjuang itu bukan mencari kemenangan, tapi bentuk perjuangan itulah yang Allah nilai. Berjuang itu bukan untuk menang kalah itu urusan Allah. Tapi ada di sisi Allah nilai langkah perjuangan kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada hadirin mudah-mudahan dengan majlis-majlis semacam ini kita dikuatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala iman kita. Peduli dengan para ulama-ulama yang lain, peduli dengan agama kita dinistakan, Nabi kita dihinakan, ulama kita dihinakan, peduli kita. Ada ikut handil kita berjuang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita punya HP, ayo berjuang dengan HP-nya. Lawan tuh musuh-musuh. Lawan. Mereka menghinakan ulama-ulama, mereka yang menghinakan agama kita. Lawan. Bukan dia. Ada bentuk perjuangan kita. Dan itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting baca semacam ini apa? Untuk menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Agar kita peduli dengan agama Allah. Dan insya Allah agama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jamin Islam itu ada di muka bumi. Allah jamin. Tapi Allah nggak jamin Islam itu ada di Jakarta. Allah nggak jamin Islam ada di Kalimantan. Allah nggak jamin Islam ada di Sulawesi. Tapi Allah jamin Islam itu ada di muka bumi. Cuma kita nggak tahu bumi yang mana Islam bertahan. Tergantung bagaimana kita menjaga Islam tersebut. Kalau kita nggak peduli dengan Islam, bisa saja Islam kita habis terkikis. Tinggal Islam KTP doang. Betul nggak? Betul nggak? Siap berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang? Takbir! Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan sedikit jadi manfaat buat kita semua. Saya sekedar mengingatkan saja, barangkali di antara kita kurang ingat lupa, sibuk dengan ibadah kita, sibuk dengan kerjaan kita. Sementara teman-teman kita yang lain berjuang, mereka mengorbankan segala-galanya, sementara kita tidak pada peduli. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.